Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan mengenai observasi dan asesmen pengembangan bahasa anak usia dini. Nah, saya Mita Oktaviani dengan NIM 1912610014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi pengembangan bahasa anak usia dini. Nah, observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Tujuan dari observasi sendiri yaitu untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa melalui pengamatan menggunakan panca indera. Informasi yang diperoleh kelak dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah, seperti dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya di sini perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama ada memahami bahasa, yang kedua yaitu mengungkapkan bahasa, yang ketiga yaitu keaksaraan. Jadi yang pertama ini berkenan dengan fonologi, yang kedua berkenan dengan morfologi, dan ketiga yaitu berkenan dengan sintaksis, dan keempat berkenan dengan semantik. Nah, jadi perkembangan bahasa anak ini merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosional, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Nah, semua perkembangan tersebut dikombinasikan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun tahap perkembangan anak. Di sini juga ada dapat kita simpulkan ya bahwa perkembangan bahasa anak ini dimulai sejak bayi yang berlandaskan pada pengamatan, kecakapan, dan progres dalam berbahasa. Jadi perkembangan bahasa merupakan media yang efektif bagi anak dalam menjalin komunikasi sosial. Dengan berkembangnya bahasa pada anak, akan memudahkan anak dalam mengutarakan apa saja yang ia inginkan dan sampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, pengembangan bahasa untuk anak usia dini ini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Serninguri dengan nomor NIM 1912632. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian asesmen. Asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Asesmen perkembangan bahasa pada anak usia dini meliputi pengamatan perkembangan bahasa dalam kelas dan screening keterlambatan bahasa anak. Asesmen perkembangan bahasa juga sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan asesmen ini, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam perkembangan bahasanya, sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak supaya dapat tumbuh secara optimal. Saya Mas Masruro. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur asesmen. Di sini ada 4 poin mengenai tentang prosedur asesmen. Yang pertama, mengacu pada kompetensi atau indikator dan dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran berlangsung yang telah diprogramkan pada RKH. Yang kedua, mencatat hasil penilaian perkembangan anak. Yang ketiga, hasil catatan penilaian dirangkum dan dipindahkan ke dalam buku format penilaian perkembangan anak, baik bulanan maupun per semester. Yang terakhir yaitu data dari buku rangkuman selama 1 semester dibuatkan laporan hasil penilaian berupa deskripsi.